Halo teman-teman semua untuk kelas PPOC ya. Di kesempatan kali ini untuk sebagai pengenalan ya terkait tentang pemrograman berorientasi objek. Mungkin ini video pertamanya, jadi mungkin teman-teman kalau mau belajar bisa dilihat videonya, bisa diputar berulang-ulang supaya nanti kita bisa beradaptasi ke materi-materi berikutnya. Karena untuk pemrograman berorientasi objek ini, terutama untuk teman-teman IF ya, kan teman-teman IF sekarang juga diajarin algoritma 2, yang mana algoritma 2 ini dia mengusung eh, cara pemrograman atau metode pemrograman itu paradigmanya adalah prosedural. Sedangkan kalau PBO sendiri itu paradigmanya lain. Jadi uh, teman-teman harus bisa ya untuk menempatkan diri sesuai dengan matkulnya. Kalau semisal teman-teman lagi belajar PBO, mungkin paradigma pemrograman proseduralnya mungkin bisa dilupakan dulu. Sebenarnya bukan dilupakan 100% ya, tetap ada. Cuma nanti ada beberapa pemahaman yang mungkin agak sedikit lebih kompleks dibanding biasanya, karena teman-teman nanti akan mencoba membuat kode yang kodenya itu bisa dibuat saling berinteraksi lah antara objek satu dengan objek dua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam uh, materi yang lebih kompleks, mungkin kita akan kenalin dulu tentang bahasa C# karena teman-teman kan belajar C# ya. Jadi untuk pertama, kalian buka dulu VS Code-nya, lalu teman-teman buka create a new project, bisa sambil ditunggu. Oke, jadi di sini sudah keluar ya terkait template yang bisa dipakai. Nah, untuk pertama, materi pertama, teman-teman bisa pilih ini, console app, yang di sininya tuh ada bahasa C#-nya. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman bisa cari di sini, tulisan aja console app, atau mungkin kalau mau filter pakai bahasa, di sini ada all languages dan lain-lain. Di sini karena aku sudah ada, aku langsung klik, terus next. Nah, habis itu teman-teman bisa ini ya, bisa masukkan nama projectnya apa. Kalau aku mungkin introduce C# gitu ya. C#. Nah, terus sorry. Nah, di sini project name dan solution name itu jadi satu ya. Jadi nggak usah saling dirubah, cukup merubah project name aja, nanti dia otomatis solutionnya sudah ngikuti. Berikutnya yaitu untuk lokasi. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi nanti program sisapnya teman-teman itu disimpan di mana. Nah, kebetulan aku mau ganti nih, aku nggak mau di C karena di C memberatkan SSD-ku. Jadi aku pindah ke folderku, misalkan aku masuk ke mana ini ya, terus aku buat PBO project ya, PBO project. Nah, aku bisa select folder. Di sini aku mau nambah folder juga bisa sih. Misalkan aku mau nambahin pertemuan satu. Sorry, nggak usah. Kita bikin sama aja ya, introduce C#. Ini aku salah. Nah, di sini ya. Jadi untuk ngubah folder di sini sesuai anu lah keinginan teman-teman, nggak harus ngikuti aku juga. Terus aku next. Bisa ditunggu untuk si VS-nya keluar. Kebetulan karena ini memang laptop agak kentang, jadi mungkin apa ya bisa lama apa nunggunya agak lama. Nah, terus di sini ada framework. Nah, kita pilih yang terbaru aja, yang jangan deh, jangan nama aja, yang long term supportnya. Jadi kalau yang Net 7 ini kan yang current ya. Tapi kalau yang stable itu untuk sekarang kita baca di net 6 aja, .net 6. Lalu kita create. Cek cek. Oke, di sini untuk projectnya sudah masuk ya. Sorry kok misalkan tiba-tiba server nge-lag karena juga ngeload apa VS itu memang agak berat. Jadi untuk pengenalan ya. Nah, karena teman-teman sudah belajar Python, pasti kan kalau belajar bahasa pemrograman tidak lepas dari yang namanya print hello world gitu ya. Nah, kalau di C Sharp, nah, sorry, sebelumnya aku mau jelasin di sini tuh
kalian itu nanti ngodingnya itu ada di program.cs di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat struktur foldernya itu ada di sini semua. Nah, teman-teman tuh ngodingnya tuh di sini program.cs, bukan teman-teman kayak di Python ya, kayak langsung bikin program introduce C# .cs itu bukan kayak gitu, karena dari VS-nya itu sudah langsung dibikinin solution gitu. Jadi untuk template struktur folder dari solution VS itu kayak gini, ada dependensi, ada program JS. Nah, terus kita kan belajar tentang print. Nah, kalau di dalam C# itu kalau ngeprint itu kita menggunakan yang namanya console writeline. Itu cara kita untuk melakukan print ya, console writeline. Nah, terus gimana cara ngerannya? Cara ngerannya itu ada di sini. Di sini ada dua pilihan, yaitu ada run sambil debug, apa ya kalau bilang run plus debugging gitu ya. Kalau ini start without debugging. Jadi teman-teman hanya ditunjukkan outputnya aja tanpa si VS-nya itu mencari tahu kode mana yang sedang dieksekusi saat itu juga. Biasanya kalau teman-teman lagi stuck itu ya, lagi stuck codingannya misalkan error terus atau nggak nemu solvingnya, dan teman-teman nggak tahu lokasi errornya itu ada di mana atau lokasi berhentinya program itu ada di mana, teman-teman aku sarankan pakai ini ya, introduce C# yang hijaunya itu full gini. Itu berarti teman-teman juga sambil ngeran programnya, sambil menampilkan debugnya. Jadi teman-teman tahu, oh ada error nih di line ada error nih, apa errornya. Nah, terus di program VS-nya itu ketahuan dia itu berhenti di mana. Kan kalau error kan programnya pasti berhenti. Nah, berhentinya itu ada di line berapa itu sudah ketahuan di dalam sini debuggingnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai debugging, takutnya misalnya kelamaan atau mungkin memberatkan, teman-teman bisa pakai ini. Karena debugging itu juga ngerannya itu berat banget. Mungkin aku akan nyoba ya console writeline hello world. Terus jangan lupa titik koma. Kalau nggak ada titik koma, apa sudah error. Harus ada. Jadi itu ya, untuk Python ke C# ada beberapa ya kebiasaan yang harus dirubah. Nah, ini aku coba start. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu aja ya. Ini lagi build start, terus lagi apa ya, mencocokkan dengan CPU-nya kita. Oke, ini tadi ya, aku sudah ngeran C#-nya dan keluarlah Hello World dari brand. Jadi untuk lihat outputnya itu biasanya sama si VS itu langsung ditampilkan satu terminal gitu, terminal bawaannya VS. Jadi kalau VS Code kan biasanya kan tampilnya, VS Code kan tampilnya di sini ya. Tapi kalau di C# itu tampilnya tuh di sini, terminal baru gitu, kayak command prompt-nya teman-teman. Terus untuk keluar gimana? Di sini kan tertulis ya, press any key to close this window. Ya udah, tinggal teman-teman pencet apa, dia bakal mati. Nah, mati kan? Nah, tuh. Nah, tadi kan tentang print ya, print hello world dan sebagainya. Jadi ini bisa dimasukkan string, bisa dimasukkan integer dan lain-lain. Nah, terus di dalam tipe data dari C# itu mirip-mirip dengan yang namanya di Python. Ada tipe data string, integer, ada float, ada boolean, tapi ada beberapa tipe data khusus yang memang tidak ini ya, mungkin buat yang Python kemarin tuh kayak asing. Ada namanya double, ada yang namanya char, ada yang namanya char, ada big in. Wait, ini kenapa? Nah, ada big in, big integer dan sebagainya. Nah, ini mungkin akan diajarin di pertemuan berikutnya aja ya. Jadi aku cuma sekedar pengenalan sintaks saja. Jadi nggak akan lama-lama juga. Jadi itu ya, teman-teman. Nah, terus sekarang untuk penulisan variabel. Nah, untuk penulisan variabel ini C# merupakan bahasa yang strongly type. Strongly type. Apa maksudnya bahasa yang strongly type? Strongly type itu maksudnya adalah ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, itu variabelnya harus dideklarasikan bersama tipe datanya. Jika tidak ada tipe datanya, maka si VS-nya itu akan error. Ini sebenarnya bisa ada beberapa cara supaya variabel bisa menerima tipe data any ya, atau tipe data yang umum, umum sih apa ya bilang universal. Jadi
variabel itu bisa menerima data integer atau string itu nggak ada patokannya. Tapi untuk proper ways-nya, untuk best practice dalam penggunaan C# itu kita selalu mendeklarasikan variabel diikuti dengan tipe datanya. Contoh, kalau semisal di Python kita buat variabel misalkan nama sama dengan yoga. Sorry, ini kena IntelliCode-nya. Sorry. Nama sama dengan yoga string gitu ya. Jangan lupa titik koma. Nah, ini tuh error. Nah, untuk teman-teman lihat, sebenarnya ini error nih. Jadi kalau, nah ini errornya baru muncul ya. Dia bakal ada underline merahnya. Dan kalau kita hover di sini tuh ada uh, error highlightnya, yang mana the name nama does not exist in the current context. Jadi kita harus ngasih konteks. Konteksnya itu apa ya? Tadi kita harus mengikutkan dengan tipe datanya. Misalkan di variabel ini itu aku ingin supaya menyimpan nilai string. Ya udah, berarti sebelumnya nama teman-teman harus deklarasikan tipe datanya, yaitu string. Nah, kayak gini. Nah, kan jadinya sekarang kan sudah ada error kan ya. Nah, ini tidak apa nih. Ini kalau misalkan hijau terus ada warning di sini ya. Terus ada deskripsinya, the variable nama is assigned but its value is never used. Jadi maksudnya dia nggak pernah digunakan lah. Tapi untuk penulisan variabel itu seperti ini. Terus gimana dengan tipe data yang lain? Ya sama aja. Misalkan integer, sorry, ini kalau nggak salah, aku lupa. In umur misalnya, oh ya, in umur misalkan 20. Terus float tinggi badan sama dengan 171 misalkan ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi penulisan nama variabelnya itu harus diikuti dengan tipe datanya dulu, terus ada integer, baru ada float dan tipe data lainnya ya. Jadi seperti itu untuk variabel. Nah, tapi kita kalau misalkan nggak mau ada ini, kita mau menyimpan data any itu ya, tipe data any itu maksudnya adalah uh, variabel tuh bisa menyimpan semua tipe data lah. Itu kita bisa bikinnya tuh kayak gini. Var, nah var misalkan namaku, nama kamu misalkan siapa? Paris. Nah, dia ada error. Nah, tapi var ini otomatis teman-teman bisa ngisi tipe data apapun. Misalkan aku mau ngasih 2, nggak error. Ngasih 171,5, nggak error juga. Nah, kan nggak ada yang error ya. Kalau teman-teman pakai var. Nah, tapi untuk propernya, untuk best practice, teman-teman karena ini adalah strongly typed language, jadi sebaiknya teman-teman harus dikasih tipe data. Nah, mungkin teman-teman bakal bertanya, apa sih kegunaannya dengan kita ada tipe datanya itu? Nah, itu nanti digunakan kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke proyek akhir ya, terus teman-teman disuruh membuat aplikasi yang terhubung dengan database. Nah, terus teman-teman sudah misalkan bikinlah database-nya itu strukturnya A, B, C, D, E lah. Kolom A misalkan harus menerima data string, kolom B menerima data angka tok. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, cara strongly type, otomatis teman-teman bisa membuat sebuah validasi yang aman. Yang mana kalau misalkan nanti ada sebuah inputan yang masuk atau sebuah data yang masuk, itu datanya sudah dicek terlebih dahulu di bahasa pemrogramannya. Jadi dia tidak akan menyebabkan error, tetap menyebabkan error maksudnya ya. Maksudnya itu datanya itu tidak sembarangan masuk ke database gitu. Jadi itu fungsinya validasi supaya user itu tidak sembarangan inputin data. Nah, supaya nggak sembarangan, makanya dideklarasikan seperti ini. Kalau misalkan aku tulis yoga string ya, aku tulis 3, ini error. Nih, nah ini ya, cannot implicitly convert type in integer to string, nggak bisa dia. Soalnya kita mintanya string tapi nilainya angka tuh nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan. Nah, terus di VS ini ada fitur ya, namanya IntelliCode. Nah ini ya, ini aku nggak ngoding apa-apa. Ini apa nih Godan ini nggak tahu. Aku nggak ngoding apa-apa, nggak ngetik apa-apa, tapi tiba-tiba dari VS-nya itu menyarankan ada sebuah kode inilah. Jadi kayak memberikan sebuah suggestion tentang code-nya secara otomatis. Ya mungkin kalau teman-teman kenal namanya GitHub Copilot ya,
Caranya seperti itulah, mirip-mirip. Cuma bedanya kalau GitHub Copilot kan teman-teman bisa minta apapun lah lewat komen, terus tinggal nunggu beberapa saat codingan sudah jadi. Nah, kalau si ini IntelliCode itu bukan seperti itu cara kerjanya. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan cuma komen terus ngasih perintah buatkan kode ini terus dibuat, itu nggak kayak gitu. Tapi anggapannya ini ya hanya mempercepat kita untuk ngoding lah. Jadi misalnya kita mau bikin float, nah tapi teman-teman mager lah untuk ngetik lebih lengkap. Teman-teman tinggal tab. Nah, sudah selesai tuh tab to access tadi. Ya cuma untuk mempercepat ketikan aja sih sebenarnya. Jadi seperti itu. Sekarang aku mau ngajarin teman-teman tentang per per what. Oh ya, belum kenalin ini ya. Belum kenalin print variabel ya. Kalau print variabel sih sebenarnya kayak tadi ya. Nah, berarti nama gini ya. Ini. Caranya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau nge-print sebuah nama. Nah, di sini kan apa? Pada saat kita masukkan namanya ke dalam argumen ini, ke dalam line ini, itu teman-teman nggak usah definisikan lagi tipe datanya. Cukup langsung namanya aja. Nama variabelnya apa langsung masukkan ke sini. Jadi nggak usah string lagi gini. Itu nggak penting. Nah, error nih keluarnya. Jadi cukup langsung namanya. Jadi tipe tipe data tuh di define paling awal. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngambil lagi nilainya tuh nggak usah di define lagi di datanya. Ya, jadi seperti itu untuk breadline variabel. Lalu berikutnya ada perkondisian. Nah, kalau perkondisian, misalkan aku perkondisian. Nah, perkondisian itu sama kayak if else elif ya di Python ya. Cuma bedanya kalau di dalam C# itu kalau teman-teman mau masukkan sebuah kondisi if ini ya, itu harus diberi tanda kurung terlebih dahulu. Nah, kayak gini. Terus misalnya teman-teman kasih, ini aku pakai IntelliCode-nya misalkan kurang dari 200. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau masukkan blok programnya terhadap sebuah kondisi, itu bukan pakai titik dua ya. Itu kan di Python. Kalau di C# kita pakai kurung kurawal seperti ini. Dan ini dia sudah auto enter lah ya. Jadi teman-teman nggak usah takut codingannya nggak rapi atau bentuk piramid. Jadi dia sudah dirapikan. Jadi teman-teman yang buat yang pernah belajar tentang Java, PHP, JavaScript itu mungkin sudah nggak sudah familiar lah, nggak asing dengan codingannya seperti ini. Ada kurung kurawal, tanda kurung di kondisinya dan sebagainya. Nah, kalau elif itu kita bukan langsung nulis elif gini ya. Karena elif itu sebenarnya kan singkatan. Kalau di Python itu dibikin singkatan, kalau di bahasa pemrograman lain itu kita nulisnya else if. Else if apa? Misalkan kondisinya apa, nama sama dengan dito misalkan ya. Baru kita kurung lagi, kurung kurawal. Terus kurung kurawal. Ini. Ini kenapa error? Nama is not null. Oh ya, sorry. Nah, ini kayak gini ya, kalau misalnya membandingkan. Untuk operasi perbandingan sama ya, kayak di Python ya, ada sama dengan, kurang dari, terus lebih dari, tidak sama dengan, dan sebagainya. Nah, terus kalau misalkan else ya sudah, else biasa. Karena else itu tidak diikuti dengan kondisi, karena sudah otomatis merupakan negasi dari if, langsung aja else kayak gitu. Jadi seperti inilah untuk else. Gampang ya? Ya, jadi kalau misalkan sulit bisa ditanyakan lah. Oke, berikutnya looping. Nah, ini yang agak berbeda ya. Hanya sebenarnya loopingnya nih ya yang mirip di while-nya saja. Untuk di for ini ada perbedaan. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin bakal dibahas lebih detailnya. Nah, loop. Untuk loop kita ada while, ada do while, ada apa ya? Ada for loop. Nah, tapi yang baru ini kan do while ya. Dan for ini sintaksnya tuh beda banget sama yang ada di Python. Jadi ini mungkin bakal asing ya. Nah, kalau while ya mirip sama while yang di Python ya, cuma bedanya ini harus dikasih dulu untuk kondisinya misalkan true kayak gini, baru tanda kurung, kurawal, terus kodenya apa yang mau diulang gitu. Nah, kalau sorry. Nah, kalau do while berarti teman-teman menjalankan dulu programnya apa. Misalkan aku ingin menjalankan konsol line.
write-line, apa ya, console write-line, halo, baru lakukan perulangan while apa, misalnya true. Aku juga nggak tahu sih anu ini mau ya isi apa, while true. Jadi kayak gini ya untuk apa? Untuk dual. Jadi dia itu kayak semacam apa ya? Semacam jalankan dulu program di atasnya, baru dia melanjutkan apa perulangannya gitu. Kalau di while biasa kan dia langsung melakukan perulangan ya. Dia tidak akan menjalankan satu kode di atasnya. Kalau yang ini dia menjalankan kode di atasnya dulu baru dilakukan perulangan. Kalau nggak salah gini ya, aku lupa juga. Oh iya betul. Misalnya console write line bola. Ya kalau nggak salah gini, aku lupa coba juga. Nah, ini kenapa nih expected-nya di sini? Oh, I see. Sorry, sorry, sorry. Ini gini ya harusnya. Aku juga agak lupa tuh pas. Ah iya betul. Jadi dia jalankan dulu halo, baru nanti dia akan menjalankan perulangannya untuk ngulang lagi di halonya. Ya, jadi seperti itu untuk do while. Nah, lalu ada for loop. Nah, for loopnya ini beda. Di mana for loopnya ini kita nggak bisa langsung kayak apa? Kayak for i in atau for x in apalah gitu ya. Kita nggak bisa. Nah, untuk for-nya, nah ini ya, di sini sudah ada IntelliCode-nya ada bantu ya. Jadi di situ strukturnya kayak gini, misalkan ada int i 0, titik 2, kondisinya i kurang dari 10, kondisinya lagi i plus plus, baru console write-line. Console write-line. Perulangan for. Nah ini ya, jadi ini agak asing ya, karena teman-teman harus mendeklarasi. Nah, sekali lagi nih, teman-teman yang sudah belajar JavaScript atau belajar Java sebelumnya, C bahkan CPP, mungkin nggak asing ya dengan sintaks seperti ini, karena ya sama sih sebenarnya. Jadi ini itu maksudnya apa? Nanti itu kita mendeklarasikan dulu sebuah variabelnya, variabel awal. Misalkan variabel awal itu nilainya 0. Nah, terus dia dicek, apakah I itu kurang dari 10 apa enggak? Kalau misalkan dia kurang dari 10, maka jalankan perulangannya dengan tambahan apa? I-nya tuh selalu bertambah satu. Jadi ada I plus plus sama plus plus I ya. Nanti aku jelaskan lagi secara detail. Soalnya aku juga kelupaan nih. Ada satu lagi perkondisian, namanya ternary sama switch case. Tapi nanti aja ya. Nah, jadi untuk for loop kita tuh harus mendefinisikan sebuah variabel dulu. Nilainya bebas, tapi selama bisa di increment sama decrement ya. Kalau nggak bisa di decrement kayak string ya nggak bisa jalan. Jadi bikin integer i, terus dicek apakah i-nya itu kurang dari 10. Nah ini kan i-nya masih 0 ya, berarti kan kurang dari 10 kan, bener kan? Maka jalankan konsol ini. Lalu untuk loop kedua dia ditambahkan dengan satu. Jadi i plus plus itu sama dengan i ditambah satu. Nah sekarang kalau i-nya tambah satu, berarti kan ini bukan 0 lagi dong. Ini adalah satu. Apakah satu kurang dari 10? True, jalankan lagi sampai dia benar-benar sampai 9 ya kalau di sini ya, bukan 10. Kalau 10 kan nggak bisa, salah. Jadi kalau perulangan ke-9, I yang ke-9 dia berhenti. Nggak berhenti ya, dia jalan terakhir. Terus berhenti sudah. Karena sudah mencapai batasnya. Jadi secara garis besar ini itu adalah definisi variabel. Ini adalah pengecekan atau komparasi. Dan ini adalah proses increment atau decrement. Jadi di dalam C# atau bahasa lain, itu kalau di Python kan kita I satu gini ya. Kalau di C# itu ada I++ atau plus plus I. Nah, nanti kita akan coba belajar di pertemuan berikutnya karena itu teman-teman harus paham tentang behavior-nya juga. Jadi kalau video ini kelamaan nanti ya. Jadi kalau I++ itu adalah nilai I, misalkan aku ambil I-nya dari sini ya, anggap aja ya. I-nya kan 0 ya. Terus aku konsol log lagi, sorry. Terus aku konsol readline, konsol log kan JavaScript ya. Konsol readline itu I-nya yang awalnya 0 dia tuh jadi satu nanti di mana ya di dalam konsol readline yang berikutnya atau mungkin teman-teman mau assign lagi gitu bisa sebenarnya di assign variabel dulu misalkan
kayak gini ya, integer i sama dengan 1, sama dengan 0, terus di sini uh, integer i baru sama dengan i plus plus. Terus misalkan teman-teman konsol readline i baru, maka nilainya itu bukan 0, tapi nilainya itu sudah jadi 1 di sini, karena teman-teman sudah nambahkan di sini. Nah, tapi ada yang namanya plus plus i, atau increment dulu baru dia dicetal atau dia disimpan nilainya, di assign. Jadi kalau misalkan aku nulisnya kayak gini, plus plus i ini langsung, otomatis kan di sini kita assignnya nilainya 0. Nolnya langsung dijumlah, lalu ketika dia di print itu baru hasilnya langsung 1. Jadi kita nggak usah assign lagi yang kayak tadi ya. I baru ini kan kita assign lagi kan, i plus plus gini. Nah, kalau gini dia jadinya 1. Kalau misalkan kita langsung gini, terus kita i plus plus, dia tetap 0. Kalau gini dia tetap 0 nilainya, karena dia tidak dijumlahkan dulu. Jadi lihat lihat ini aja sih, i-nya kan sama dengan 0. Berarti kalau ini 0, 0 plus plus. Nah, plus plus yang di luar ini dia nggak akan dieksekusi. Jadi yang dieksekusi itu cuma ininya aja, 0. Kalau misalkan plus plus i dulu, maka yang plus plus ini dieksekusi dulu untuk menjumlahkan i yang awalnya 0, terus kalau di output kan jadinya 1. Jadi seperti itu untuk i plus plus dan plus plus i. Oh ya, tadi terus aku agak ada yang ketinggalan ya terkait perkondisian. Nah, perkondisian itu ada namanya switch case, switch variabel, ini nama variabel. Terus ini case-nya apa? Case-nya misalkan variabel kurang dari 1 atau apa. Terus sorry. Baru nanti kodenya apa? Kode terus di break gitu. Untuk jelasnya pas pertemuan besok ya. Switch sama ternary lah. Kalau ternary ini maksudnya apa? Ternary itu adalah if else yang di break satu baris. Itu mirip sama kayak Python, cuma kan Python tuh apa ya? Bentuknya tuh kata-kata full gitu ya. Nah, kalau di ternary itu kayak gini. Ini tuh ada kondisi. Kondisi. Nah, terus jika true, ini jika true, jalankan kode. Titik 2, jika false, jalankan kode. Jadi seperti ini untuk ternary. Kalau ini switch case, kalau ini if else biasa. Ya, jadi seperti itu ya untuk pengenalan singkatnya. Jadi nggak usah bingung juga. Dan kalau di video kayak gini, sepertinya kelamaan ya, dan aku capek ngomong. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman ada yang kebingungan atau mungkin ada penjelasanku yang salah dan perlu dikoreksi, bisa sampaikan aja supaya nanti pada saat penjelasan besok tidak menyesatkan. Oke? Nice. Mantap. Oke, mungkin dari aku itu aja. Terima kasih dan selamat malam.